Oke, cara yang B ini kan panjang teman-teman ya. Nah, ini cara yang panjang. Sudah saya buatkan cantiknya, cara and trick ya. Oke, sekarang kita bahas konsep pH ya. Nanti Anda bisa download ya materi ini di channel Telegram saya ya. Cita. Konsep pH ya. pH atau derajat keasaman, rumus dari pH itu min log konsentrasi H+. Ya. Lalu untuk pOH min log konsentrasi OH-. pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14 ya. Atau konsentrasi H+ ya dikali dengan konsentrasi OH- nanti sama dengan 10 pangkat min 14. Jadi sangat kecil ya. Air murni konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya itu sangat kecil sehingga dia air murni tidak menghantarkan listrik. Kalaupun menghantarkan listrik, daya hantarnya itu sangat kecil ya. Tapi air murni, Pak, kenapa saya ketika ada air di kamar mandi kok kesetrum kalau ada tegangan listriknya? Air di kamar mandi itu bukan air murni. Jadi ada garam-garam yang terlarut ya. Ada ion-ion yang bisa bergerak bebas yang itu menghantarkan listrik ya. Jadi jangan coba-coba air di kamar mandi diberi tegangan listrik ya pasti kesetrum ya. Ada tadi sudah kita bahas tentang asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah ya. Nah, sudah saya buatkan hafalan-hafalannya sehingga Anda mudah menghafal mana yang berupa asam kuat, basa kuat, dan seterusnya ya. Untuk menghitung konsentrasi H+ pada rumus ini ya, kan ini kan dibutuhkan konsentrasi H+ dan OH- ya. Untuk asam kuat, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam atau molaritas asam dikali dengan valensi ya. Valensi sebagaimana tadi penjelasannya ya, jumlah H+ ya. Untuk basa kuat, rumus dari OH- sama dengan konsentrasi atau molaritas basa dikali dengan valensi. Untuk asam lemah, H+ itu molaritas asam dikali dengan derajat ionisasinya atau ya ini akar dari molaritas asam dikali dengan Ka-nya ya. Basa lemah itu konsentrasi OH- sama dengan molaritas basa kali derajat ionisasinya. Begitupun dengan OH-nya ya, molaritas basa dikali ini ya Kb-nya. Oke, ini penting teman-teman ya untuk nanti pada soal-soal yang berkaitan dengan menghitung pH ya, menghitung pH ataupun konsentrasi H+ dan OH- ya. Oke, jika sobat lupa, ya ini sudah saya beri kata kunci ya, masih ada cara lain membedakan termasuk yang lemah dan yang kuat ya. Jika ada Ka atau Kb berarti termasuk asam lemah atau basa lemah. Selain soal yang hanya terdiri dari asam saja dan basa saja, ada juga soal yang berisi reaksi asam basa. Nah ini lebih sulit lagi, tapi insya Allah saya permudah dengan materi ini ya. Untuk itu sobat sekalian harus bisa membedakan soal tersebut termasuk buffer, penyangga, ataukah hidrolisis garam, ataukah reaksi asam basa biasa. Yuk kita perhatikan pembahasan ya. Oke, yang pertama ya. Larutan penyangga atau juga buffer ya. Atau disebut juga penahan atau dapar. Nah, ini saya beri namanya semua ya. Apa itu? Yaitu larutan yang pH-nya tetap. Nah, pH-nya tetap atau sedikit sekali berubah. Nah, enggak tetap fix teman, enggak. Tapi sedikit sekali berubah. Jika ditambah sedikit air, sedikit asam atau basa. Ya. Nah, kalau ditambah buahnya, ya misalkan air, larutan penyangganya 1 liter, ditambah dengan air 5 liter, ya seperti itu, atau ditambah dengan asam atau basa 5 liter, ya jelas pH-nya berubah ya. Ini hanya ditambah sedikit air, asam atau basa ya.
Ketika menghadapi soal, ini banyak siswa yang bingung, ya, termasuk juga mahasiswa. Bahkan mungkin ada guru juga bingung ya. Nah, ini saya buat ringkasan ya. Apakah data dalam soal tersebut harus langsung dimasukkan ke dalam rumus? Nah, ini ada rumusnya. Ataukah harus direaksikan dulu ya? Nah, supaya tidak bingung, ya ini sudah saya buat ringkasan, teman. Ya. Tipe soalnya sebenarnya ada dua ya. Ada dua macam larutan, yaitu larutan penyangga asam, larutan penyangga basa. Dari segi tipe soalnya ada dua. Ada yang langsung dimasukkan rumus buffer, nah, langsung dimasukkan, atau harus direaksikan dulu. Setelah itu dimasukkan rumus. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk larutan penyangga asam, cirinya ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, Anda sudah belajar asam basa konjugasi ini ya, di sini nih ya. Asam basa konjugasi pada teori asam basanya Bronsted-Lowry. Nah, seperti itu ya. Tadi sudah saya beri kata kuncinya juga ya. Nah, biasanya selisih 1H. Nah, kata contoh ya. Nah, CH3COOH dengan CH3COOK ya. Ini ada hanya satu di sini ya. Ya di sini juga ada. Tapi selisih dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya ini hanya selisih 1H, teman-teman. Kalau menemukan soal yang seperti ini, ada soal yang seperti ini ya, selisihnya 1H, itu nah, ini bisa langsung dimasukkan ke rumus buffer ya. Nah, nanti dicek dulu ya untuk bedakan dia buffer ataukah hidrolisis garam. Nah, nanti cara ngeceknya di sini ya. Kalau buffer itu buffer molaritas kali volume kali valensi yang lemah itu lebih besar ya daripada molaritas kali volume kali valensi yang kuat. Nah, ini termasuk buffer ya. Buffer. Jadi ada sisa yang lemah nantinya ya. Ada sisa yang lemah. Kalau hidrolisis garam molaritas kali volume kali valensi yang asam itu sama dengan molaritas kali volume kali valensi yang basa. Kalau reaksi asam basa biasa, ini biasanya yang kuat ini yang lebih banyak ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi untuk buffer asam, rumus dari H+ sama dengan Ka dikali milimol dari asam lemah, ini bisa milimol, bisa mol, terserah ya. Kalau di atas milimol berarti yang di bawah juga milimol ya. Milimol asam lemah dibagi dengan milimol dari garamnya ya, atau basa konjugasinya dikali dengan N ya. N di sini penanda, saya beri N di sini adalah basa konjugasi yang diikat oleh garam tersebut. Misalkan ini ya, CH3COOK ya. Ini N-nya 1. MgF2 ya. F-nya di sini ada 2, berarti N-nya di sini ada 2. Nah, kalau di sini KF ya, misalkan di sini KF berarti N-nya 1. Oke. Begitupun dengan larutan penyangga basa. Nah, hampir sama ya. NH4OH ditambah dengan NH4Cl ya. Ini NH4OH ini adalah basa lemah. NH4Cl ini adalah asam konjugasinya atau garamnya ya. Oke, ya. Rumusnya hampir sama ya. Bedanya di sini ini adalah OH-, di sini adalah Kb ya. Kb. Mol, rumus mol ini molaritas kali volume. Kalau milimol berarti molaritas kali volume dalam mili ya. Nah, seperti itu. N di sini adalah asam konjugasi yang diikat oleh garam tersebut ya. Misalkan di sini NH4Cl berarti N-nya di sini adalah 1 ya. Jumlah NH4-nya ini 1. Kalau NH4 2 kali SO4 berarti N-nya di sini adalah 2. Ada juga soal-soal yang itu harus direaksikan dulu ya. Nah, direaksikan dulu. Contoh asam lemah dengan basa kuat, bukan basa konjugasinya tapi basa kuat ya. Misal contoh soalnya ya, berapa pH campuran 10 mili CH3COOH 2 molar, Ka-nya demikian 10 pangkat min 5 dengan 10 mili KOH 1 molar. Ya.
maka Anda cari dulu dalam bentuk milimol ya. Ini dalam bentuk milimol. Rumus ini Anda gunakan ya. M kali volumenya ya. M kali volumenya. Nah, mudah ya. 2 kali 10, 20. Ini mula-mula reaksi sisa ya. 20, ini 10. Ini yang habis bereaksi, ini KUH ya. Nah, KUH habis bereaksi. Sedangkan ini 10 ini dari sini ya. 10 karena ini koefisiennya sama, berarti di sini sama-sama 10 ya. Sisanya di sini adalah 10. Nah, jadi ada asam lemah sisa ini. Asam lemah sisa ini ya. Nah, ini nanti digunakan di sini. Nah, ini 10-nya itu ini ya. Nah, 10 dari sini itu digunakan di sini. Lalu ini terbentuk CH3COK. Ini bahasa konjugasinya. Nah, ini 10 milimol juga ya. Nah, ini ditaruh di bawah ini ya. Nah, sehingga jadi seperti ini. N-nya di sini karena CH3COO ini jumlahnya 1. Nah, maka di sini dikali 1 ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus pH ya, min log konsentrasi H+, sehingga min log konsentrasi 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Ini pelajaran matematika ya, mudah. Begitupun dengan larutan penyangga basah, hampir sama teman-teman ya. Nah, tinggal dicari nanti ya, basa lemah sisanya berapa, dan juga garamnya, milimolnya berapa, dimasukkan ke sini, lalu dimasukkan POH. Ingat, kalau untuk basa itu POH. Banyak yang salah ya. Banyak yang salah. Misalkan di sini basa larutan penyangga basa, tapi di sini H+, salah ya. Lalu di sini POH salah juga ya. Nah, kalau sudah ketemu POH-nya nanti bisa dicari pH-nya ya. 14 min POH. Oke. Cara yang B ini kan panjang teman-teman ya. Nah, ini cara yang panjang. Sudah saya buatkan cantiknya, cara entrik ya. Tapi ini khusus yang tipe B ya, khusus yang tipe B, khusus yang tipe seperti ini ya. Syaratnya, ini ada syaratnya. Syaratnya ini valensi asam sama dengan valensi basa ya. Biasanya cantik atau cara smartnya, cara cepatnya itu ada syarat ya. Nah, orang cantik itu banyak syaratnya ya. Misalkan beli make up, perawatan dan sebagainya ya. Begitupun cara cantik ya. Oke, cara cepatnya apa? Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali L. L ini adalah milimol yang lemah dikurangi K milimol yang kuat dibagi dengan K. Nah, kalau ini mudah teman-teman ya. L yang lemah di sini ya, pada soal yang B ini 10 kali 2. CH3COOH kan asam lemah. Berarti 20. Yang kuat 10 kali 1. Oh, ini 10. Nah, tinggal di sini 20 min 10 dibagi dengan 10. 10 per 10, 10. Nah, ini Ka 10 pangkat min 5. Langsung ketahuan ini. Tanpa direaksikan dulu. Ya. Sedangkan untuk basa, sama ya. Syaratnya juga sama. Valensi asam sama dengan valensi basa. Rumusnya kalau di sini OH minus. Kb dikali dikurangi kuat yang kuat ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah tidak bingung kan? Nah, jadi untuk menentukan soal-soal yang rumus kimianya mirip karena merupakan pasangan konjugasi atau konjugasi, maka langsung masukkan rumus buffer ya. Tapi jika rumus kimianya tidak mirip ya, asam lemah dengan basa kuat harus direaksikan dulu sehingga diketahui asam lemah sisa atau milimol basa lemah sisanya dan milimol garamnya ya. Lalu dimasukkan rumus buffer ya. Jika tidak bersisa asam dan basa itu habis bereaksi semua, berarti itu termasuk hidrolisis garam ya. Jangan dimasukkan rumus buffer, tapi masuk rumus hidrolisis garam. Kalau tidak bersisa. Kalau bersisa seperti bersisa yang lemah, itu baru disebut dengan buffer ya. Nah, seperti itu. Lalu hidrolisis garam. Hidrolisis garam ini adalah reaksi penguraian. Dari kata lisis ini penguraian, hidro ini air ya. Penguraian garam dengan air ya. Reaksi penguraian garam oleh air. Ion-ion garam yang terhidrolisis adalah ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, dalam kehidupan pun demikian teman-teman ya. Orang-orang yang
eh, tidak dianggap, itu biasanya orang-orang yang lemah, ya. Nah, karena itu jadilah orang-orang kuat, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat hartanya. Mudah-mudahan ya Anda semua menjadi orang-orang yang kuat dalam kebaikan, ya. Ion dari asam lemah tersebut terhidrolisis menghasilkan OH-, ya. Sedangkan ion dari basa lemah itu terhidrolisis menjadi H+. Nah, ini asalnya itu seperti ini, teman-teman, ya. Nah, supaya mudah mengerjakan soal-soal hidrolisis, nah ini lengkapi dulu tabel di bawah ini. Tentukan rumus garam di bawah ini dan penyusunannya, lalu beri keterangan termasuk asam lemah, basa asam kuat atau yang lain. Contoh, ya. NaF. NaF ini dari NaOH itu basa kuat, HF itu asam lemah, ya. Tadi sudah saya beri hafalan-hafalan, ya. Nah, ini yang mempermudah Anda. Oke, sekarang kerjakan ini dulu, ya. Silakan dikerjakan, ya. Yang sudah bisa langsung angkat tangan atau raise hand, nanti saya tuliskan di sana, ya. CH3COK itu terdiri dari apa dan apa, termasuk apa? Oke, silakan. CH3COH itu termasuk asam lemah, lalu KOH itu basa kuat, Pak. KOH, oke. Termasuk apa tadi? KOH? Basa kuat. Pinter, KOH basa kuat. Lalu asamnya? CH3COH asam lemah. Oke. Betul ya? CH3COH itu termasuk asam lemah, ya. Asam lemah. Nanti membentuk garam apa kira-kira, Adik? Membentuk garam CH3COK, Pak. Ah ya betul. Garamnya CH3COK yang bersifat apa kira-kira, ya? Bersifat basa. Oke, pinter ya. Garam basa, ya. CH3COK ini bersifat basa, ya. Untuk mudahnya ini sudah saya beri cantiknya ini, ya. Nah, ini ditentukan sifat garam ini ditentukan dari yang kuat, ya, penamaannya ini, ya. Nah, penamaannya. Oke, next. Nomor 3 ya, Pak. Ya, silakan. Nomor 3, basa kuatnya NaOH. Terus asam kuatnya HCl. HCl, asam apa HCl? Asam kuat. Asam kuat. Nanti membentuk garam apa? Garam asam, basa atau netral? asam, Pak. Nah, ingat penamaan garam itu dari yang kuat. Ternyata ini dua-duanya kuat. Berarti bersifat Netral ya, Pak. pinter, bersifat netral ya. Kalau sama-sama kuat itu bersifat netral. Sip, pinter ya. Next, nomor 4 ya bisa. 2NH4 sama SO4 termasuk garam itu bersifat asam karena asamnya kuat, basanya lemah. Oke, saya tuliskan. Basanya apa basanya? Basanya NH4. NH4. Kalau NH4 saja kuat ya. NH4 OH ya. Nah, NH4 OH yang benar ya. Nah, seperti itu ya. Karena NH4 OH, OH-nya itu 1 ya, kurungnya dibuka ya. Nah, ini bahasa apa? Basa lemah. Sip, pintar. Basa lemah. Next. Sama SO4. SO4-nya dalam bentuk apa? Asam kuat. H2SO4. HSO4. Ya. H2 karena SO4 2 minus ya. SO4 2 minus sehingga ketika dia bersatu dengan H+, nah, dia menjadi H2SO4 ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Kuri. Oke. Kuri. Iya, Pak. Sebentar. NH4F. Sebentar. Tadi yang sebelumnya itu membentuk garam yang bersifat apa?
Asam. Garam yang bersifat asam, pinter, karena asam kuat dengan basa lemah. Oke, sekarang selanjutnya kuri. Kuri bahasanya apa kuri? NH4F. Ya, terbentuk dari NH4OH. Sip, pinter ya, sama dengan ini ya, NH4OH itu basa lemah. Lanjut F, ini terbentuk dari Sama HF, asam lemah. asam lemah juga. Ini bersifat apa? Tergantung dari KA dan KB-nya, Pak. Pinter sekali ya, tergantung dari KA dan KB-nya. Karena di soal ini nggak diketahui KA dan KB-nya, berarti ini belum tahu kita ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini sudah bisa Anda jawab semua. Oke, sip, pinter. Oke, next. Sekarang rumus ya, rumus untuk menentukan H plus dan OH minusnya ya. Garam, ya ini cantiknya sudah saya beri keterangan di sini ya. Sifat garam ditentukan dari yang kuat ya. Contoh tadi NaF bersifat basa karena tersusun dari basa kuat dengan asam lemah ya. Oke. Garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat, ya, asamnya kuat, berarti ini sifatnya asam. Kalau sifatnya asam, pH-nya kurang dari 7. Rumusnya berarti rumus H plus ya. H plus sama dengan akar KW, KW itu 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB, biasanya diketahui, dikali dengan konsentrasi garamnya, dikali N. N di sini bukan mol ya. N di sini seperti ini ya. Kalau di sini N-nya ini 2 ya, pada NH4 2 kali SO4 ini 2 ya. Pada AN NH4Cl itu 1 ya, bukan 4 ya, 1 ya. Jadi NH4-nya berapa kali kalau di sini ya. Nah, ini terhidrolisis sebagian. Ingat yang terhidrolisis itu yang lemah ya. Nah, yang terhidrolisis yang lemah. Oke, next. Lalu garam dari basa kuat dengan asam lemah ini membentuk sifat larutan yang bersifat basa ya. Nah, sifat larutannya basa. pH-nya lebih dari 7, rumusnya berarti rumus di sini konsentrasi OH minus. KW per Ka dikali konsentrasi garamnya dikali M. Ini juga terhidrolisis sebagian ya. Terhidrolisis sebagian. Lalu ini basa kuat dengan asam kuat, ini bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Ini tidak perlu rumus ya, karena pH-nya 7, tidak terhidrolisis ya. Ingat, ini kalau memenuhi syarat hidrolisis ya. Kalau lemah dengan lemah, ini lihat dulu Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar, dia asam. KB-nya lebih besar, basa. Nah, ini bersifat netral kalau sama dengan ya. Rumusnya gunakan rumus H plus ini ya, KW per KB dikali Ka, ini diakarkan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Soal-soal ini silakan Anda kerjakan ya. Nanti Anda kerjakan di di buku catatan Anda. Nanti di Google Form tinggal Anda pilih ABC-nya ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya tutup ya. Oke, demikian teman-teman. Semoga semuanya sehat. Saya Sami, manusia biasa. Mohon maaf kalau ada kekurangannya.